Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, khususnya Allah mengampuni kita pada bulan suci Ramadan ini. Kita melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul, bab masuk ke dalam bab fadilah wudu. Qala al-musannif wa syari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Al-babus sadisu, bermula bab yang keenam adalah fi fadilatil wudu'i, itu di dalam keutamaan berwudu. Ruwiya anid Dohak, diriwayatkan dari Dohak. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, bahwa sungguhnya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Ma min abdin, tidaklah dari suatu hamba, wala imra'atin, dan juga hamba perempuan. Tidaklah dari seseorang, maksudnya siapapun laki-laki maupun perempuan. Tawaddo'a, yang berwudu ia, fa'assanal wudu'a, dan membaguskan pada wudunya. Summa qara'a, kemudian dia membaca sesudah wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha. Dia membaca setelah berwudu, membaca surah Inna Anzalnahu, surat Al-Qadar. Inna Anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha, sampai akhir. Hatta matla'il fajr, sampai situ. A'tahullahu, kecuali memberikan padanya orang, Allahu, siapa Allah, Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, bikulli harfin, pada setiap hurufnya Inna Anzalna tersebut, minha, dari ayat, mi'ata darajatin, pada 100 derajat. Luar biasa. Ketika kita setelah berwudu, dianjurkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Maka Allah akan memberikan setiap huruf dari inna anzalna 100 derajat. Luar biasa. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin, dan menciptakan ianya Allah, dan menciptakan siapa Allah, mingkul qatratin, dari setiap tetesan. Tetesan air wudu, maksudnya qatrat, yang menetes, apa tetesan, min wudu'ihi, dari wudunya orang, malakan. Niscaya Allah menciptakan malaikat, ya. Allah menciptakan akan malaikat yastaghfirulahu, yang memintakan ampun siapa malaikat, lahu, kepadanya orang yang berwudu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ada seperti ini fi Riyadis Shalihin, di dalam kitab Riyadus Shalihin. Luar biasa. Setiap kita berwudu, maka tetesan air wudu kita penuh dengan ampunan dosa untuk diri kita yang berwudu. Maka malaikat memohonkan ampun kepada kita yang berwudu. Kita lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, lis solati, untuk solat, fa'ahsanal wudu'a, maka membagus ia al wudu'a, pada wudu, bi an ro'a, dengan menjaga syurutahu, pada syarat-syaratnya wudu, wa furudahu, dan fardu-fardunya wudu, wa adabahu, dan adab-adabnya wudu. Jadi maksudnya fa'ahsanal wudu adalah ia menjaga syarat-syarat wudu, rukun-rukunnya, dan adab-adabnya. Summa qoma, kemudian berdiri, ila sholati, kepada sholat, maksudnya menunaikan sholat. Fa innahu, maka sungguhnya orang, yakhruju min khoti'atihi, keluar min khoti'atihi, dari dosanya orang, ya, dari kesalahannya orang tersebut, kayauma, bisa juga kayauma waladathu ummuhu, seperti hari waladathu, seperti hari yang telah melahirkan padanya orang, siapa? Ibunya orang yang berwudu tersebut. Jadi kalau kita berwudu untuk sholat dengan wudu yang sempurna, menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukunnya, dan menjaga adab-adabnya, kemudian dia melakukan sholat dengan wudu tersebut, maka akan keluar dari dosa-dosanya seperti dia terlahir dari rahim ibunya tatkala dia baru dilahirkan, artinya tidak ada dosa. Fa innahu la yabqa, atau ditafsir fa innahu, sesungguhnya ianya orang, la yabqa, itu tidak tersisa, minhu, darinya orang, syai'un, apa sedikit,
sesuatu min dunubihi dari dosa-dosanya orang as-saghirati yang kecil. Maksudnya diampuni seluruh dosa, itu dosa hanya dosa yang kecil. Jadi kalau orang berwudu dengan sempurna menjaga adab-adabnya, syarat-syarat dan rukunnya, tidak akan tersisa dari suatu dari dosa-dosa dia, dosa-dosa yang kecil. Ka'annahu fi yaumi khurujihi. Ka'annahu seakan-akan ia fi yaumi khurujihi pada hari khuruj keluarnya orang yang berwudu fi batni ummihi di dalam perut ibunya. Jadi seolah-olah dia baru dilahirkan. Wa qauluhu, dan adapun perkataannya Nabi SAW kayaumi ini mabniun, itu di mabni alal fathi, jadi bacanya kayauma maksudnya. Lidofati ila fi'lin mabniin, didofah kepada fi'il yang mabni. Ini konteks tentang apa, ilmu bahasa, kaidah bahasa Arab. Kita lanjut. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi SAW, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, ia lis salati, untuk salat, wa shalla, dan dia salat, kafarallahu dunubahu, niscaya mengampuni Allah, siapa Allah, dunubahu, pada dosa-dosanya orang. Al muradu, adapun yang dimaksud as-saghairu, itu dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita wudu untuk sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa yang kecil. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ma bainahu wa bainas sholatil akhir. Ma, adapun sesuatu. Tidaklah sesuatu bainahu wa bainas sholati, ya. Sesuatu ini maksudnya ma ini sesuatu bainahu yang diantaranya orang, wa bainas sholati, dan diantara sholat. Jadi diantaranya apa? Udu, wa bainas sholati, diantara sholat, al ukhra, yang lain, allati, yaitu sholat yang lain, taliha, yang mengiringi hak pada sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini maksudnya adalah di antara wudu yang satu, dia berdiri untuk sholat dan dia melakukan sholat yang lain di waktu berikutnya, maka waktu-waktu itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi SAW, man nama, barang siapa yang tidur, ala wudu'i, ada ala wudu'in, atas wudu, padrokahul mautu, maka mendapati padanya orang, al mautu, apa mati, fitil kalailah, di dalam itu malam, bahwa, maka adapun ia, orang yang tidur, indallahi, di sisi Allah, syahidun, itu orang yang mati syahid. Ya, jadi kata Nabi SAW, manama, orang yang tidur atas dia telah berwudu, dengan tidurnya tersebut, lantas dia menjumpai kepada kematian, mati menjemputnya, maut menjemputnya di malam itu tatkala dia berwudu, maka seolah-olah dia di sisi Allah orang yang mati syahid. Luar biasa ini fadilah wudu. Wafil Ihya, dan di dalam kitab Ihya, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi SAW, idana mal abdu, apabila tidur siapa hamba, ala toharotin, atas suci, atas bersuci, maksudnya berwudu, aroja biruhihi, maka keluar, naik, biruhihi, dengan ruhnya orang yang berwudu, ilal arsy, kepada arsy. Jadi kalau orang tidur dengan berwudu, niscaya ruhnya itu naik kepada arsy. Fakanat, maka ada ru'yahu, mimpinya itu, sodikotan, itu benar. Jadi seakan-akan mimpinya itu benar kalau orang tidur dalam keadaan berwudu. Wa in lam yanam, apabila dia tidak berwudu. Wa in lam yanam, apabila ia tidak tidur, ala toharotin, atas suci, maksudnya tidur dalam keadaan tidak berwudu, qasurat, niscaya pendek, niscaya terbatas, ruhuhu, apa ruhnya orang, anil buluk, atas sampai, maksudnya tidak sampai ke aros. Fatil kalmana, maka adapun itu mimpi-mimpi,
Asghasul ahlam itu hanya ya kembang tidur, mimpinya apa namanya? Mimpi-mimpi nggak ada guna, mimpi sia-sia. La tasduk, tidak benar. Maksudnya mimpi-mimpinya ya mimpi-mimpi bohong, bahkan diganggu setan. Maka la tasduk, tidak benar. Tidak benar atau tidak mencapai derajat kebenaran, tidak seperti orang yang tidur lantas dia berwudu. Maka ketika orang tidur dalam keadaan tidak berwudu, seolah-olah dia tidak akan sampai ke arasy, ya seperti orang yang berwudu itu. Patil kalmanam, maka adapun itu mimpi-mimpi, nah, asghasul ahlam itu, adghasul ahlam seperti ya kembang tidur aja, sia-sia, latas duk, tidak benar hal tersebut, mimpinya tidak akan benar, mimpinya ya mimpi kembang tidur saja. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Padilah wudhu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.